Bab 1, Pengci bertemu dengan seorang pengemudi wanita. Kota Jiangnan, pagi. Bernard berdiri di pinggir jalan, memandangi lalu lintas yang padat dengan ekspresi yang rumit. Cepat bayar biaya operasinya, kalau tidak aku jamin ibumu tidak akan selamat hari ini. Kamu masih berani meminta pinjaman. Uang yang kamu pinjam dari keluarga kita terakhir kali belum dilunasi. Tidak ada uang, tidak ada uang. Apa hubungannya denganku? Apakah ibumu meninggal atau tidak? Ibu Bernard dirawat di rumah sakit dan sangat membutuhkan 50.000 yuan untuk operasi, tetapi dia tidak dapat mengumpulkan 1 sen pun meskipun telah berusaha sekuat tenaga, yang membuatnya cemas. Sepertinya satu-satunya cara menggalang dana untuk operasi ibu saya adalah dengan membiayai operasi ibu saya. Meski bertentangan dengan hati nurani saya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya akan membayarnya kembali segera setelah saya punya uang. Setelah memutuskan untuk mencobanya, dia melihat ke jalan lagi. 50.000 yuan bukanlah jumlah yang kecil, dan dia harus mencari mobil yang lebih baik. Saat ini, Maserati merah melaju, dan kelihatannya tidak terlalu cepat. Itu dia, Bernard dengan cepat mengambil 2 langkah ke depan dan bergegas ke depan Maserati. Ia pernah melihat beberapa kasus kecelakaan mobil di internet dan paham dengan tata cara kecelakaan mobil. Ketika pengemudi melihatnya tiba-tiba muncul, ia akan menginjak rem, dan ketika mobil berhenti, ia akan langsung berbaring di bawah kemudi mobil dan meminta uang. Tapi saya tidak pernah menyangka reaksi Maserati ini berbeda dari yang saya harapkan, dan tidak mengikuti rutinitas sama sekali. Pengemudinya adalah seorang gadis yang sangat cantik. Ketika dia melihat seseorang tiba-tiba muncul di depan mobil, dia berteriak ketakutan. Alih-alih menginjak rem, dia melepaskan kemudi dengan kedua tangan dan menutup matanya. Nih, apa yang terjadi? Kenapa tutup mata kalau tidak menginjak rem? Lagi pula, apa gunanya menginjak pedal gas? Melihat Maserati bergegas seperti kuda liar, sudah terlambat bagi Bernard untuk bersembunyi. Terdengar ledakan keras, dan dia terlempar sejauh lebih dari 10 meter seperti layang-layang yang talinya putus. Dia merasa semua tulang di tubuhnya patah di udara, dan dia memuntahkan banyak darah. Anda tidak dapat memiliki pengemudi wanita jika Anda ingin memiliki porselen. Itu adalah pemikiran terakhirnya sebelum dia kehilangan kesadaran. Setelah kecelakaan itu, banyak orang yang menyaksikan, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa darah yang dia keluarkan terciprat ke liontin Diok kuno di dadanya, dan diserap dengan bersih dalam sekejap. Bernard adalah seorang yatim piatu. Liontin ini adalah satu-satunya tanda miliknya saat diadopsi oleh ibunya, jadi ia selalu memakainya di dadanya. Dia samar-samar merasakan kehangatan datang dari dadanya, dan kemudian ada ledakan di benaknya. Bernard yang lebih muda, ambil alih warisan sekolah kedokteran kunoku. Kemudian seorang lelaki tua berpakaian hijau dengan janggut putih dan rambut muncul di lautan kesadarannya. Saya Ye Xiaoyao, sekte medis kuno. Anda memiliki warisan saya. Anda harus mematuhi aturan sekte medis kuno saya, gantung pot untuk membantu dunia, dan mempraktikkan pengobatan di seluruh dunia. Selanjutnya, informasi yang tak terhitung jumlahnya diintegrasikan ke dalam otaknya, termasuk teknik seni bela diri, teknik medis, teknik swanman, dan berbagai keterampilan. Setelah masuknya informasi itu segera menyatu dengan ingatannya, dan itu sangat jelas, seolah-olah itu adalah bawaan. Di saat yang sama, liontin Diok kuno di dadanya menjadi semakin panas, dan akhirnya berubah menjadi aliran udara yang kuat dan menyuntikkannya ke dalam tubuhnya. Setelah udara mengalir ke dalam tubuh, otot dan tulangnya dengan cepat menguat, dan luka parah yang baru saja dideritanya diperbaiki satu persatu. Perasaan sangat nyaman datang, dan Bernard segera tertidur lelap. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia sadar kembali dan membuka matanya untuk melihat lingkungan putih. Ini adalah bangsal rumah sakit. Apa yang terjadi tadi? Apakah ini mimpi? Dia tanpa sadar menyentuh dadanya, hanya tali merah yang tersisa di liontin di dadanya, dan batu giok kuno telah menghilang. Terlihat jelas ia pernah dipukul dengan keras oleh Maserati, namun kini ia tidak merasakan sakit sama sekali. Sebaliknya kondisinya lebih baik dari sebelumnya, dan setiap serat ototnya penuh kekuatan. Keterampilan medis, keterampilan mistik, dan keterampilan seni bela diri yang dipelajari di otak saya semuanya jelas, dan masing-masing membuktikan bahwa itu bukanlah mimpi, dan bahwa saya memang telah menerima warisan dari sekolah kedokteran kuno. Kamu sudah bangun. Suara terkejut terdengar di telinganya, dan kemudian wajah cantik muncul di hadapannya. Wanita ini memiliki rambut panjang yang menjuntai di bahunya, pipinya yang begitu halus hingga tidak ada kekurangan yang bisa ditemukan, dan ditambah dengan sosokan bunyinya yang melengkung ke depan dan ke belakang, dia sungguh cantik hingga ekstrim. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dia belum pernah melihat wanita secantik ini seumur hidupnya, dan bintang wanita cantik di TV juga seperti itu. Maafkan aku, namaku Celine, aku baru saja mendapatkan SIM kemarin. Aku tidak menyangka akan menabrakmu hari ini. Baru pada saat itulah Bernard teringat bahwa gadis yang meminta maaf di depannya adalah pemilik Maserati. Dia tidak memiliki kebencian apapun terhadap gadis ini. Dia mengambil inisiatif atas inisiatifnya sendiri dan tidak bisa menyalahkannya. Sebaliknya, saya diliputi rasa syukur, jika saya tidak bertemu dengan pengemudi wanita ini, saya tidak akan menerima warisan pengobatan kuno. Melihat dia tidak berbicara, Celine melanjutkan, jangan khawatir, saya akan bertanggung jawab jika Anda memukul seseorang. Anda dapat beristirahat di sini dan saya akan bertanggung jawab atas semua biaya pengobatan sampai Anda benar-benar pulih dan dipulangkan.
Melihat gadis di depannya tidak memiliki kesombongan seperti gadis kaya, perasaan Bernard meningkat pesat, dan dia berkata, "Terima kasih, aku akan baik-baik saja. Aku sangat ketakutan kemarin, aku benar-benar menjatuhkanmu sejauh ini." Celine menepuk dadanya yang tinggi dan berkata, "Anehnya, dokter mengatakan setelah pemeriksaan bahwa kamu baik-baik saja, tetapi kamu koma untuk sementara karena gegar otak. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Mobil saya dikirim untuk dirombak, tetapi tidak terjadi apa-apa pada Anda." Sungguh sulit dipercaya. Bernard kaget saat mendengar kata koma, dan bertanya dengan penuh semangat, "Sudah berapa lama saya koma?" Celine berkata, "Ini akan memakan waktu hampir setengah hari. Awalnya, dokter mengatakan bahwa kamu akan membutuhkan waktu 24 jam untuk bangun." Setengah hari, Bernard tiba-tiba duduk, ibunya masih sekarat di rumah sakit dan dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Sekarang dia telah mewarisi sekolah kedokteran kuno, tidak ada seorang pun di dunia yang dapat mengungguli dia dalam keterampilan medis, dia tidak lagi membutuhkan dokter lain untuk melakukan operasi, dan dia dapat menyembuhkan penyakit ibunya. Dengan tergesa-gesa, dia meraih tangan Celine dan bertanya dengan penuh semangat, "Di mana ini?" Celine sangat terkejut dengan reaksinya sehingga dia bahkan lupa menarik tangannya, dan secara refleks berkata, "Ini adalah rumah sakit pusat." Ibunya berada di rumah sakit Jianan yang jaraknya masih agak jauh. Bernard melompat dari tempat tidur, memakai sepatu dan bergegas keluar. Celine memanggil dari belakang, "Hei, kamu mau kemana? Dokter ingin kamu istirahat yang baik." "Aku baik-baik saja, ayo langsung ke rumah sakit." Setelah Bernard selesai berbicara, dia segera meninggalkan rumah sakit pusat dan berlari menuju rumah sakit Jianan. Ketika melewati apotek, dia membeli sebungkus jarum perak dan memasukkannya ke dalam sakunya. Di bangsal ICU rumah sakit Jianan, dokter yang merawat Xie Haito melihat ke kelopak mata Gina, lalu melihat instrumen di samping tempat tidur, dan berkata kepada perawat Zhang Xiaoman, "Orang itu pasti sudah mati, mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya." "Saya mengerti, Dokter Xie." Zhang Xiaoman setuju, mengambil kain putih, dan bersiap untuk menutupi almarhum. Xie Haito melirik ke arah Gina, yang sedang berbaring di tempat tidur, matanya penuh ketidakpedulian, tanpa penyesalan atau rasa bersalah. "Jika keluarganya mampu membayar 50.000 yuan untuk operasi dan saya melakukan operasinya sendiri, mungkin masih ada harapan untuk bertahan hidup. Sangat disayangkan dia adalah orang miskin yang bahkan tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Tanpa uang dia hanya bisa menunggu kematian." Saat ini, Bernard bergegas masuk dari luar, melihat kain putih di tangan Zhang Xiaoman dan berteriak, "Berhenti, apa yang akan kamu lakukan?" Zhang Xiaoman terkejut, menghentikan apa yang dia lakukan dan berkata, "Pasien sudah meninggal." "Omong kosong, ibuku belum mati." Bernard memperoleh warisan pengobatan kuno dan memahami dengan jelas kondisi Gina hanya dengan sekali pandang. Ia kini dalam keadaan mati suri sebelum meninggal dan tidak benar-benar mati. Dia melangkah maju dan mendorong Zhang Xiaoman menjauh, mengeluarkan jarum perak dari sakunya, dan dengan cepat menusukkan jarum perak itu ke tubuh Gina satu persatu. Bab 2 Biaya Narkoba Setinggi Langit. Pref. Xie Haito tercengang dengan tindakan Ye Bufan. Setelah mengenalinya, dia berteriak, "Wah, semua orang sudah mati, kenapa kamu main-main? Berpura-pura berbakti, bukan? Jika kamu memiliki bakti seperti itu, kamu akan membayar 50.000 yuan untuk operasi lebih awal, dan ibumu tidak akan meninggal. Kamu masih suka berpura-pura tidak punya uang. Yang paling aku benci adalah orang-orang seperti kamu." Dia mengobrol di sampingnya, tapi Ye Bufan mengabaikannya dan berkonsentrasi melakukan akupuntur pada Ouyang Lan. "Nah, bagaimana denganmu? Apakah kamu mendengarku?" Melihat pemuda di depannya mengabaikannya, Xie Haito tiba-tiba menjadi marah dan berteriak lagi, "Apakah kamu seorang dokter? Ambil jarum patah dan tusuk di sini secara acak. Apakah kamu ingin ibumu mati tanpa bisa hidup?" Perdamaian. "Biarku beritahu, ini bangsal ICU, dan biayanya berdasarkan tarif per jam. Tagihan pengobatan yang terhutang sebelumnya belum dilunasi, jadi apa yang kamu lakukan di sini? Hentikan sekarang juga." Ye Bufan akhirnya memasukkan jarum terakhir dan menghela nafas lega. "Ibuku menderita pendarahan otak mendadak. Penyakit seperti ini tidak ada artinya bagi pengobatan kuno. Untungnya, dia kembali tepat waktu. Jika dia menunda sebentar, semuanya sudah terlambat." Xie Haito berteriak, "Nak, apakah kamu sudah cukup mendapat masalah? Kamu juga didakwa selama periode ini." Kemudian dia berkata kepada Zhang Xiaoman, "Segera hubungi rumah duka dan minta mereka mengambil jenazahnya." Ye Bufan berkata dengan dingin, "Kamu dukun, apa yang kamu bicarakan omong kosong. Ibuku masih hidup." Xie Haito berkata dengan nada meremehkan, "Hidup? Apakah kamu memiliki masalah mental? Jika ibumu dapat bertahan, saya akan memberimu posisi dokter kepala." Saat dia sedang berbicara, tiba-tiba peralatan pemantau di samping tempat tidur mengeluarkan bunyi bip, dan kemudian kembali bekerja. Hati Ouyang Lan benar-benar berdebar kencang. Sekali, dua kali, awalnya agak lambat, tapi segera kembali normal. Apa yang terjadi?" Xie Haito dan Zhang Xiaoman sama-sama tercengang. Orang ini benar-benar tidak memiliki tanda-tanda vital sekarang. Bagaimana dia bisa tiba-tiba hidup kembali? Jika ini bukan bangsal ICU, mereka pasti mengira itu adalah mayat palsu.
Melihat apinya hampir padam, Ye Bufan mengangkat tangannya untuk mengambil kembali semua jarum perak di tubuh ibunya dan melepas peralatan pemantauan satu persatu. Setelah selesai melakukan ini, Ouyang Lan duduk dari tempat tidur, melihat sekeliling dan berkata, "Nak, di mana saya?" "Bu, kamu akhirnya bangun." Ye Bufan dengan penuh semangat meraih tangan Ouyang Lan. Jika mereka tidak mendapatkan warisan pengobatan kuno, ibu dan anak mereka akan benar-benar menjadi yin dan yang. Dua terpisah. Mata Xie Haitao melebar sejenak dan dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia paling tahu kondisi Ouyang Lan. Bahkan jika dia tidak mati, dia tidak akan bisa pulih secepat itu. Ouyang Lan berkata, "Nak, apa yang terjadi?" Ibu ingat tiba-tiba pingsan. "Apakah aku sakit? Apakah akan menghabiskan banyak uang?" "Tidak apa-apa, Bu. Ibu baik-baik saja. Ayo kita pulang sekarang." Ye Bufan tidak hanya menyembuhkan pendarahan otak ibunya, tapi juga membereskan penyakit tersembunyi lainnya di tubuhnya. Ouyang Lan jelas lebih sehat daripada orang lain sekarang, jadi tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. "Oke, ayo pergi. Aku sudah bilang padamu bahwa kamu tidak perlu datang ke rumah sakit karena masalah kecil. Istirahat saja dan kamu akan baik-baik saja." Ouyang Lan membesarkan saudara laki-laki dan perempuan Ye Bufan sendirian, dan menjalani kehidupan yang menyedihkan. Yang paling dia takuti adalah menghabiskan uang di rumah sakit. Setelah mengatakan itu, dia turun dari tempat tidur dan pergi bersama Ye Bufan. "Berhenti, kamu belum bisa pergi." Xie Haitao membuka mulutnya dan berdiri di depan mereka berdua. Ye Bufan mengerutkan kening, "Apa yang akan kamu lakukan?" Xie Haitao berkata, "Kamu boleh pergi jika kamu mau, tetapi kamu harus membayar biaya pengobatan terlebih dahulu." Ouyang Lan berkata, "Oh ya, berapa biayanya, dokter?" Xie Haitao berkata, 39.008. "Apa? Banyak uang?" Ouyang Lan terkejut. Jika Ye Bufan tidak membantunya meningkatkan kesehatannya sekarang, dia akan terjatuh di ranjang rumah sakit lagi. Ye Bufan berkata dengan marah, "Saya sendiri yang menyelamatkan ibu saya, mengapa saya membutuhkan begitu banyak uang? Bangsal kami adalah bangsal ICU, dan kami mengenakan biaya per jam. Ditambah obat penyelamat, itulah biayanya." Xie Haitao berkata dan melemparkan setumpuk rincian pengobatan ke Ouyang Lan. "Lihat, kami menghabiskan banyak tenaga dan obat-obatan untuk menyelamatkanmu. Jika tidak, kamu pasti sudah lama mati. Bagaimana kamu bisa berdiri di sini berbicara?" Ouyang Lan menerima tagihan itu. Dia sama sekali tidak mengerti pengobatan. Yang bisa dia pahami hanyalah angka-angka yang mengejutkan dan setinggi langit di dalamnya. Ye Bufan melihatnya sekilas dan ekspresinya langsung menjadi gelap. "Apakah kamu yakin ini obat untuk ibuku?" Ia merupakan mahasiswa tahun ketiga di Universitas Kedokteran Jiangnan. Meskipun belum lulus, ia masih memahami beberapa pengobatan rutin. Xie Haitao berkata, "Tentu saja, bayar uangnya dengan cepat." Ye Bufan menjadi marah, meraih lehernya dan mendorongnya dengan keras ke dinding. "Bagaimana mungkin orang seperti Anda, meskipun Anda tidak kompeten, tetap memiliki hati yang gelap, layak menyandang gelar dokter?" Leher Xie Haitao tersangkut dan dia tiba-tiba merasa kesulitan bernapas. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, tangan besar Ye Bufan tetap tidak bergerak seperti tam besi. Ouyang Lan dan Zhang Xiaoman sama-sama terkejut. Mereka tidak mengerti di mana Ye Bufan bisa begitu marah, jadi mereka bergegas untuk mencegahnya. Zhang Xiaoman melangkah maju dan menarik lengan Ye Bufan, hanya untuk menemukan bahwa lengan itu, yang tidak terlihat kuat, seperti gunung dan tidak dapat diguncang sama sekali. "Nak, cepat lepaskan. Memukul seseorang melanggar hukum." Melihat Ouyang Lan melangkah maju untuk mencegahnya, Ye Bufan melepaskannya. Batuk, batuk, batuk. Xie Haitao akhirnya menghirup udara segar, terengah-engah. Ouyang Lan berkata, "Nak, apa yang terjadi? Mengapa kamu begitu marah?" Ye Bufan berkata dengan marah, "Dokter licik ini meminta saya membayar 50.000 yuan untuk operasi sebelumnya, tetapi dia menolak menyelamatkan saya jika dia tidak mampu membayar. Tadi, dukun itu salah mendiagnosis Anda dan salah mendiagnosis Anda sebagai kematian. Ini mengabaikan kehidupan manusia. Sekarang Anda melakukan penipuan dan meresepkan obat sembarangan. Sebagian besar obat ini bukan untuk Anda, tetapi Anda datang kepada kami untuk mengumpulkan uang. Bagaimana orang seperti dia bisa memenuhi syarat menjadi dokter?" Saat ini, Xie Haitao kembali dan berteriak, "Omong kosong, ini obat penyelamat untuk ibumu. Kamu harus membayar hari ini, kalau tidak aku akan mengirim kalian semua ke kantor polisi." Ye Bufan menerima rincian tuntutan dan berkata, "Kamu tidak mengerti penindasan, bukan? Ibuku menderita pendarahan otak yang parah, tapi ada apa dengan Sue Swantong dalam resep ini? Ada apa dengan injeksi ginseng? Selain itu, hasil suntikanmu mencapai lebih dari 25 kg. Mungkinkah semua itu digunakan pada ibu saya? Bahkan seekor gajah pun tidak dapat menahan infus 25 kg dalam waktu kurang dari 24 jam, bukan?" Xie Haitao benar-benar tercengang dan terdiam sesaat. Semula ia mengira ibu dan putranya tidak mengerti apa-apa, sehingga mereka meresepkan banyak obat secara sembarangan. Pertama, dia bisa mendapat komisi dari rumah sakit, dan kedua, dia bisa mendapat untung lagi dengan menjual obat-obatan ini. Dia sering melakukan ini di masa lalu, tapi dia tidak menyangka Ye Bufan akan berhasil hari ini.
Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, pintu ruang gawat darurat tiba-tiba terbuka, dan seorang pria parubaya berlari masuk sambil menggendong seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun di punggungnya. Pria parubaya itu berteriak, "Dokter, lihat ada apa dengan anak saya." Perawat yang mengikutinya melangkah maju dan berkata kepada Xie Haitao, "Direktur Xie, ini adalah pasien yang diatur oleh Direktur Zhou dari Biro Kesehatan. Dia memberitahu kami bahwa kami harus melakukan yang terbaik untuk merawatnya."